Tiga ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Ilmu dibedakan menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Pemahaman ini kemudian lebih dikuatkan dengan adanya pembagian sekolah yang disebut dengan sekolah umum dan sekolah agama, atau yang lebih dikenal dengan madrasah. Sesungguhnya para ulama tidak membagi ilmu dengan pembagian yang demikian. Bila membaca berbagai literatur, akan didapati bahwa yang dibedakan oleh para ulama bukanlah jenis ilmunya, namun hukum mempelajarinya. Dalam kitab Ihya Ulumiddin, misalnya, Imam Al-Ghazali membedakan ilmu menjadi ilmu yang fardlu ain hukumnya untuk dipelajari dan ilmu yang fardlu kifayah hukumnya untuk dipelajari. Ilmu yang fardlu kifayah hukum mempelajarinya berarti tidak setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu tersebut. Bila ada satu di antara mereka yang telah mempelajarinya, maka itu sudah cukup menggugurkan orang Islam lain untuk mempelajarinya. Termasuk dalam kategori ilmu ini adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Bila ada satu orang Islam yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya untuk mempelajarinya. Sedangkan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardlu ain, maka ilmu ini tidak bisa tidak harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu muslim. Tak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak mempelajari ilmu pada kategori ini. Lalu ilmu apa saja yang hukum mempelajarinya termasuk dalam kategori fardlu ain? Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Mandhumatu Hidayatil Azkiya ila Thariqil Auliya, di mana kitab ini diberi penjelasan oleh Sayyid Bakri Al-Makki dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Auliya, bahwa ada tiga ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim dengan kewajiban fardlu ain. Ketiga ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, ilmu yang mengesahkan akidah, dan ilmu yang menjadikan hati bersih. Dalam kitab itu Al-Malibari menuturkan, pelajarilah ilmu yang mengesahkan ketaatan, mengesahkan akidah, serta mensucikan hati. Ketiganya ini fardlu ain hukumnya, ketahuilah, amalkanlah, maka terwujud keselamatan dan kehormatan. Inilah tiga ilmu yang setiap orang Islam wajib mempelajarinya. Pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah adalah ilmu fiqih yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya salat yang benar dan baik. Juga ia wajib mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan keabsahan salat, seperti caranya berwudhu, cara mensucikan berbagai macam najis, bertayamum, beristinja, dan lain sebagainya. Seorang muslim juga wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah ilmu muamalah, ilmu yang mengatur bagaimana semestinya seseorang melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini fardlu ain hukumnya untuk dipelajari, mengingat amalan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan yang dilakukannya itu menjadi batal, tak diterima. Sebagaimana dituturkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Kedua, ilmu yang menjadikan akidah atau kepercayaan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu ini, maka seseorang akan terjaga dari akidah-akidah yang rusak dan tidak benar seperti akidah Mu'tazilah, Jabariyah, dan Mujassimiyah. Orang yang tidak mempelajari ilmu ini, maka dikhawatirkan ia akan salah dalam memahami dan meyakini perihal bagaimana Allah dan berbagai permasalahan keimanan lainnya. Ketiga, ilmu yang menjadikan hati bersih dari berbagai macam akhlak yang jelek seperti ria, sombong, dengki, hasud, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Ilmu ini wajib pula dipelajari oleh setiap orang muslim, mengingat perilaku orang tidak hanya apa yang dilakukan oleh anggota badan secara lahir, namun juga perilaku-perilaku hati secara batin. Sayyid Bakri Al-Makki memberikan penjelasan masalah ini di dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiyah. Beliau menuturkan bahwa tak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk tidak mengetahui ketiga ilmu tersebut. Inilah ilmu syariat yang bermanfaat. Tak cukup
cukup dengan mempelajari dan mengetahuinya saja. Orang yang telah mempelajarinya juga mesti mengamalkannya, karena siapapun yang telah mengetahui ketiga ilmu ini tidak akan bisa selamat kecuali dengan mengamalkannya. Ya, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak serta tingginya derajat di dunia dan akhirat tak bisa lepas dari tiga hal: keyakinan atau akidah yang benar, ibadah yang benar, dan hati yang bersih. Hal ini semestinya menjadi perhatian bagi setiap orang muslim. Lebih-lebih semestinya menjadi perhatian bagi para orang tua untuk lebih mengutamakan ketiga ilmu tersebut bagi para anaknya. Sudah semestinya ketika anak-anak masih belum akil baligh, setiap orang tua lebih mementingkan ketiga ilmu tersebut dibanding ilmu-ilmu lainnya. Ini dikarenakan ketika sang anak sudah menginjak masa akil baligh, yang artinya dia telah mukallaf dan menanggung setiap akibat perbuatannya, maka ia sudah harus melakukan berbagai macam tuntutan syariat yang akan memberinya pahala bila melakukannya dan memberinya dosa bila meninggalkannya. Untuk melakukan tuntutan syariat ini, mau tidak mau, ia harus telah memiliki dan memahami ilmu-ilmunya yang semestinya telah dipelajari sejak dari kecil. Bila sampai dengan akil baligh sang anak belum tahu bagaimana semestinya berakidah dan beribadah kepada Allah sehingga ia melakukan kesalahan, maka orang tua akan ikut menanggung akibat dari kesalahan tersebut. Karena keteledorannya yang tak memberikan ilmu agama yang cukup saat sang anak masih belum baligh. Tidak salah memberikan berbagai macam ilmu ketika anak masih duduk di bangku sekolah dasar sebelum anak akil baligh. Tetapi adalah kerugian yang besar bila orang tua tak memperhatikan dan tak memberikan ilmu yang cukup bagi anak untuk kelak ketika ia telah akil baligh berhubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk